warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil jurnal yang telah kami buat dengan judul Peran Pasar Modal Syariah dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Yang mana pada kesempatan kali ini akan dipaparkan langsung oleh anggota kelompok kami, diantaranya yaitu saya sendiri, Hovifah Magdalena. Yang kedua, saya Marcelia Jenio. Saya Beni Cahya Lintang. Saya Nanda Dian Fadila. Saya Maharani Suska Putri. Saya Muhammad Al-Setiawan. Yang pertama yaitu ada pasar modal syariah. Kehadiran produk syariah di pasar modal Indonesia ditandai dengan peluncuran produk Dana Reksa Syariah pada tanggal 3 Juni 1997 oleh PT Dana Reksa Investment Management. Namun, produk syariah di pasar modal Indonesia dinyatakan hadir secara resmi pada tanggal 14 Maret 2003 dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management dengan meluncurkan Jakarta Islamic Index atau JII pada 30 Juli 2000 yang melisting 30 saham berbasis syariah. Tujuan diluncurkannya JII adalah untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi dengan penerapan prinsip syariah. Salah satu alasan dikembangkannya pasar modal syariah adalah untuk mengakomodir kebutuhan umat Islam yang ingin melakukan investasi di pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Jumlah saham syariah yang terus bertumbuh juga memicu meningkatnya pemodal untuk berinvestasi. Berdasarkan data dari OJK, jumlah saham syariah yang melandai di Bursa Efek Indonesia atau BEI terus meningkat setiap tahunnya selama 10 tahun sejak 2011 hingga November 2020. Jumlah saham syariah meningkat sebesar 85% menjadi 469 saham jika dibandingkan dengan jumlah saham pada tahun 2011 sebanyak 253 saham. Sedangkan jumlah investor syariah terus meningkat selama 6 tahun terakhir dari 4.903 investor pada tahun 2015 menjadi 81.413 investor pada tahun 2020 berdasarkan data IDX Islami. Data ini akan terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 75% per tahun. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang jumlah kapasitas pasar indeks saham syariah Indonesia. Adapun dari sisi nilai kapasitas pasar indeks saham syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada 2022, kapasitas pasar melonjak 2,14% menjadi 4.786.2 triliun. Dari sebelumnya 3.983 triliun. Kenaikan tersebut merupakan yang tertinggi dalam 6 tahun terakhir atau sejak 2017. Jumlah kapasitas pasar ISSI pada 2022 itu tercatat sekitar 50,38% dari market cap yang sebesar 9.499,14 triliun pada tahun lalu. Pertumbuhan tajam kapasitas pasar ISSI sempat terjadi pada 2012 yaitu sebesar 24,55%, pada 2016 sebesar 21,89%. Meskipun demikian, kapasitas pasar sempat menunjukkan pertumbuhan negatif. Sejak peluncurannya, penurunan terdalam kapasitas pasar ISSI sempat terjadi pada 2015 sebesar 11,74%, diikuti pada 2020 sebesar 10,68% dan 2018 sebesar 1,2%. Pada 2020, tekanan pada indeks saham syariah Indonesia ini juga terdampak dari masa pandemi yang mulai mewabah di tanah air. Kapasitas pasar ISSI saat itu turun menjadi 3.344,93 triliun dari 3.744,82 triliun. Namun pada 2021 kapasitas pasar ISSI bisa kembali bangkit 19,1% menjadi 3.983 triliun dan terus meningkat 20,14%
ke 4.786 triliun pada tahun lalu. Adapun jika dilihat dari posisi kapasitas pasar pada 2011 senilai 1.986.9 triliun, maka market cap ISSI telah melonjak 143,15% dalam 11 tahun. Adapun dari sisi nilai kapasitas pasar Jakarta Islamic Index juga cenderung menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada 2002, kapasitas pasar menjolak naik 6,59% menjadi 2.155,3 triliun dari sebelumnya 2.015,65 triliun. Kenaikan pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2019 dengan nilai 2.319 triliun. Namun terjadi penurunan pada tahun 2020 dikarenakan COVID-19 menyerang. Nilai di tahun 2020 turun menjadi 2.059 triliun dari 2,319 triliun dengan minus 11,2%. Jika dilihat dari waktu peluncurannya, Jakarta Islamic Index merupakan indeks saham syariah pertama yang diluncurkan pada 3 Juli 2000. JII berisikan 30 saham syariah paling liquid yang tercatat di BEL melihat pertumbuhan kapasitas pasarnya. JII mencatatkan kenaikan 6,96% menjadi 2.155,45 triliun pada tahun 2022 dari posisi 2021 yang sebesar 2.015,19 triliun. Sementara itu, jika dilihat sejak awal diluncurkan, kapasitas pasar JII telah meroket menjadi 2.802,18% dari posisi 2000 sebesar 72,27 triliun. Dari sisi nominal, kapasitas pasar JII tertinggi dalam 22 tahun terakhir sempat menembus 2.318,56 triliun pada 2019. Namun pada 2019 hingga 2021, perputaran dengan masa pandemi, kapasitas pasar JII terus menurun. Oke, selanjutnya itu kapitalis pasar IHSG Indeks Harga Saham Gabungan. Sementara itu, menurut data Bursa Efek Indonesia atau disebut BEI, yaitu kapitalis pasar pada 28 Desember tahun 2022 mencapai 9.500 triliun atau naik 15,2% dibandingkan posisi akhir sempat menembus rekor baru yaitu 9.600 triliun pada 27 Desember 2022. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Imam Rahmat menjelaskan aktivitas perdagangan turut membukukan kenaikan harga dibandingkan harga tahun lalu. Selanjutnya, frekuensi transaksi harian yang telah mencapai angka 1,31 juta kali transaksi atau naik 1,1% dibandingkan akhir tahun 2021 ini merupakan nilai tertinggi jika dibandingkan dengan bursa di kawasan ASEAN sepanjang 4 tahun terakhir. Selanjutnya yaitu produk domestik bruto atau disingkat PDB Indonesia dari tahun 2018 sampai 2022. Salah satu indikator ini bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia adalah produk domestik bruto atau yaitu PDB. Indikator PDB dapat menunjukkan struktur pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada waktu periode tertentu. Berdasarkan data diterbitkan Badan Pusat Statistik BPS tahun 2018 tercatat mencapai 14,83,7 triliun. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan mencapai 15,836 triliun rupiah. Tapi pada tahun 2020 PDB Indonesia turun menjadi 15,4,3 triliun karena COVID-19 menyerang. Berdasarkan PDB, harga berlaku ekonomi Indonesia pada tahun 2022 masih didominasi lapangan industri pengolah dengan persentase sebesar 18,3% yakni 0,35 triliun rupiah. Pada tahun 2021 pencapaian laju pertumbuhan ekonomi diikuti hampir seluruh lapangan usaha serta komponen pengeluaran. Dan selanjutnya yaitu kontribusi kapitalis pasar saham terhadap produk domestik bruto yaitu PDB.
Berdasarkan informasi yang diberikan terlihat adanya penilaian kapitalis pasar saham yang setiap tahunnya kecuali tahun 2020 yaitu menerima penurunan oleh COVID-19. Pada tahun 2018 kontribusi pasar modal Indonesia terhadap PDB mencapai 47,34%, sementara itu rasio nilai kapitalis pasar modal yaitu 52,21% di pasar modal Indonesia, yaitu sebesar 4,7%. Sedangkan tahun 2022 kontribusi pasar modal ini tercatat sebesar 48,49%. Angka kenaikan di tahun 2018 mencapai 47,43%. Hal ini dapat diartikan apabila kapitalis pasar modal mengalami penurunan, maka akan terjadi penilaian terhadap saham. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya, berdasarkan data pada tabel yang telah kami buat, terlihat bahwa nilai kapitalisasi pasar modal Indonesia atau IHSG memiliki pola pergerakan yang fluktuatif. Adanya pengaruh dari pergerakan nilai kapitalisasi saham-saham yang bergabung dalam indeks ISI terhadap pergerakan nilai kapitalisasi IHSG. Pola pergerakan nilai kapitalisasi saham ISI dan IHSG terlihat seiring. Dengan demikian, nilai kapitalisasi saham ISI memiliki pengaruh terhadap posisi nilai kapitalisasi IHSG. Penurunan nilai kapitalisasi saham ISI juga akan menurunkan nilai kapitalisasi IHSG, sehingga kontribusi pasar modal Indonesia terhadap PDB juga mengalami penurunan. Sebaliknya, nilai kapitalisasi saham ISI akan meningkatkan nilai kapitalisasi IHSG, sehingga kontribusi pasar modal Indonesia terhadap PDB juga akan bertambah. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi salah satu alat ukur untuk melihat atau menganalisa seberapa jauh tingkat perkembangan perekonomian negara tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di antaranya yaitu yang pertama, akumulasi modal. Yang mana akumulasi modal dapat diartikan sebagai suatu keadaan atau proses pertambahan stok modal fisik buatan manusia seperti mesin, peralatan, dan juga bangunan. Dalam hal ini, akumulasi modal bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan output yang lebih besar di masa yang akan datang, yaitu dengan cara menyimpan sebagai pendapatan yang diperoleh kemudian menginvestasikannya. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk, yang mana merupakan perubahan terhadap jumlah penduduk suatu negara dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti angka kelahiran, angka kematian, dan angka perpindahan penduduk. Pertumbuhan penduduk erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi di suatu negara, di mana semakin bertambahnya jumlah penduduk suatu negara maka akan mendorong tingkat konsumsi yang tinggi pula. Yang selanjutnya yaitu kemajuan teknologi. Dasarnya kemajuan teknologi tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia, karena kemajuan teknologi juga seiring dengan berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, di mana dengan kemajuan teknologi itu suatu negara dalam sektor industri dapat lebih mudah dalam meningkatkan produktivitas bisnisnya, sehingga akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Produk domestik bruto atau PDB merupakan indikator penting perekonomian negara, terutama dalam kaitannya dengan ekonomi makro. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, produk domestik bruto adalah nilai total yang ditambahkan oleh semua unit bisnis di suatu negara atau nilai total barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh semua unit bisnis. Baik, selanjutnya ada Badan Pusat Statistik atau BPS merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 5,31%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2021 lalu yang hanya mencapai 3,70% saja. Tidak hanya mengungguli besarnya pada 2021, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 ini merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2013 lalu yang mencapai 5,56%. Tingginya pertumbuhan ekonomi tahun 2022 didukung oleh peningkatan persentase ekspor 16,28% dan impor 14,75%. Pertumbuhan BP di Indonesia terhitung sejak 2016 memperoleh hasil fluktuatif. Di tahun 2016 pertumbuhan mencapai 5,3%. Peningkatan terjadi dalam tahun 2017 yang mencapai 5,7%, tahun 2018 sebesar 5,17%.
dan 2019 mengalami penurunan sehingga pertumbuhan ekonomi hanya 5,2% saja. Angka pertumbuhan ekonomi merosot tajam hingga mencapai hasil 2,7% dan pada 2020. Hal ini diakibatkan adanya pandemi COVID-19 serta pertambahan sosial yang berdampak pada terbatasnya aktivitas perekonomian di Indonesia meskipun masih dalam kondisi pandemi. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan yakni mencapai 3,70% pada 2021. Pasar modal syariah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia perlu dianalisis dan dievaluasi secara akademis. Setelah banyak studi yang menganalisis hubungan di antara pasar modal dan pertumbuhan ekonomi. Dan hingga saat ini masih sangat sedikit yang menganalisis keterkaitan peranan pasar modal syariah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar modal syariah memiliki instrumen, yaitu yang pertama ada saham syariah, sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua ada reksadana syariah. Menurut fatwa, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dalam prinsip-prinsip syariah Islam. Baik, selanjutnya yaitu obligasi syariah, surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada investor yang mewajibkan emiten untuk di pasar modal syariah. Terdapat instrumen luar biasa yang terisolasi khususnya. Secara umum, pasar modal syariah mempunyai peran penting bagi perkembangan ekonomi suatu negara karena pasar modal syariah dapat berfungsi, yaitu yang pertama, sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif. Yang kedua, sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan perkembangan nasional. Yang ketiga, mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja. Yang keempat, mempertinggi efisien alokasi sumber produksi. Yang kelima, memperkokoh beroperasinya menhanif finansial market dalam menata sistem moneter karena pasar modal dapat menjadi sasaran over market operation sewaktu-waktu diperlakukan oleh bank sentral. Yang keenam, menekan tingginya bunga menuju suatu rate yang reasonable. Yang terakhir, sebagai alternatif investasi bagi para pemodal. Pasar modal syariah di Indonesia merupakan pemberi devisa untuk pembangunan ekonomi. Karena itu dapat berperan aktif di Indonesia. Di antaranya, 1. Pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien. 2. Pasar modal sebagai alternatif investasi. Pasar modal memudahkan alternatif berinvestasi dengan memberikan keuntungan dengan sejumlah resiko tertentu. 3. Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. 4. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Yang terakhir, peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Baiklah, sekian pemaparan isi jurnal dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.